Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan tentang respon fisiologis polikopora terhadap perubahan lingkungan akibat climate change sebagai indikator kualitas perairan. Sebelum memasuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Helmi Yusuf dengan NIM L1A024036. Saya sendiri Yuliana Megapuspita dengan NIM L1A024004. Saya Nafisa Permatahati dengan NIM L1A024016. Saya Linda Nur Fauzi Afrila dengan NIM akhir 048. Oke, sekarang kita masuk ke dalam materinya. Perubahan iklim menyebabkan kenaikan suhu laut, penurunan pH, dan perubahan salinitas yang berdampak pada ekosistem laut. Kondisi ini mempengaruhi organisme laut, termasuk polikopora, yang memiliki peran penting sebagai penjaga keseimbangan ekosistem di zona intertidal. Tekanan lingkungan akibat perubahan iklim dan aktivitas manusia dapat mengganggu proses fisiologis seperti respirasi, pertumbuhan, dan pembentukan cangkang, karena sifatnya yang paling sensitif terhadap perubahan lingkungan. Polikopora berpotensi digunakan sebagai bioindikator untuk menilai kualitas perairan dan kondisi ekosistem laut. Oke, next. Oke, selanjutnya ada pengaruh pH terhadap Polyplocophora. pH ideal laut sehat itu 7,8 sampai 8,2. Penurunan pH dapat melemahkan cangkang dan meningkatkan stres metabolik ketones. Dan pH di bawah 7,7 mengganggu fungsi metabolisme dan menurunkan daya tahan tubuh. Selanjutnya. Lalu ada pengaruh salinitas terhadap Polyplocophora. Yang pertama, salinitas idealnya 30-35 ppt. Fluktuasi salinitas ekstrim menyebabkan stres osmotik dan gangguan metabolisme. Polyplocophora mengatur osmoregulasi dengan penyesuaian kadar ion dan asam amino, lingkungan dengan salinitas tidak stabil, dan dapat menurunkan kelimpahan ketones. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, jadi di sini ada pengaruh suhu terhadap Polyplocophora. Suhu optimal sendiri itu di 28 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius, di mana suhu ekstrim itu akan menyebabkan stres oksidatif dan penurunan fungsi respirasi pada Polyplocophora. Nah, ketones ini atau Polyplocophora itu menunjukkan perilaku menghindar pada suhu tinggi dengan berpindah ke tempat teduh. Sedangkan suhu stabil ini akan mendukung pertumbuhan dan reproduksi dari Polyplocophora sendiri. Next. Kemudian ada parameter fisiologis sensitif. Yang pertama itu pertumbuhan dan kepadatan menurun bila kualitas lingkungan memburuk. Dan yang kedua, reproduksi menurun pada kondisi lingkungan yang tidak stabil. Dan yang terakhir itu ada peningkatan respirasi menandakan stres oksigen rendah. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu peran Polyplocophora sebagai bioindikator. Polyplocophora memiliki peran penting sebagai bioindikator dalam ekosistem laut karena kepadatan, keanekaragaman, serta kondisi morfologi cangkangnya yang dapat mencerminkan kualitas perairan secara keseluruhan. Penurunan populasi ketones sering kali menjadi tanda adanya degradasi lingkungan laut seperti pencemaran atau perubahan kondisi habitat yang merugikan. Oleh karena itu, monitoring terhadap populasi dan karakteristik ketones sangat berguna dalam upaya konservasi dan pengelolaan ekosistem laut, karena data yang diperoleh dapat memberikan gambaran nyata tentang kesehatan lingkungan laut dan menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih tepat. Selanjutnya ada kesimpulannya yaitu perubahan lingkungan akibat climate change seperti peningkatan suhu, penurunan pH, pengasaman laut, dan fluktuasi salinitas memiliki dampak signifikan terhadap respon fisiologis Placopora. Kondisi ini mempengaruhi laju respirasi, metabolisme, pertumbuhan, dan struktur cangkang kita.
meskipun di antara parameter tersebut, laju respirasi menjadi indikator paling sensitif dalam mendeteksi perubahan kualitas perairan. Penurunan kualitas air ini yang disebabkan perubahan lingkungan berdampak pada penurunan kepadatan dan keanekaragaman Polyplacopora. Oleh karena itu, kelompok ini memiliki potensi kuat sebagai bioindikator yang efektif untuk pemantauan kualitas dan pengelolaan ekosistem laut dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Baik, terima kasih pada teman-teman udah memaparin materi yang sudah direview. Mungkin sekian dari kelompok kami. Bila mana ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.